Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, indikator politik yang dinakodai oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi telah merilis hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Sebuah catatan aja deh. Semua orang tahu bahwa indikator politik adalah sebuah lembaga kredibel, sehingga rilis-rilisnya sangat pas untuk dijadikan rujukan. Lanjut. Secara umum, rilis tersebut mengatakan bahwa rakyat Indonesia puas terhadap kinerja Prabowo Gibran. Hampir 8 dari 10 rakyat Indonesia puas, atau lebih tepatnya 79,9%. Ini menandakan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia, baik yang memilih Prabowo Gibran atau yang tidak memilih Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu, dapat merasakan hasil jerih payah Presiden dan Wakil Presiden RI tersebut dan puas. Padahal Indonesia, teman-teman, dalam masa kepemimpinan dua tokoh senior dan tokoh muda ini dilanda banyak sekali goncangan, seperti bencana alam di Sumatera dan kerusuhan, serta penjarahan pada Agustus 2025 lalu. Kebayang nggak perasaan pendengki pas lihat hasil survei ini? Pasti remuk, ya. Apalagi kalau pendengki itu memiliki afiliasi politik dengan paslon lain saat Pilpres 2024 lalu. Pasti remuk. Pemilihnya aja puas terhadap kinerja Prabowo Gibran. Ya, tapi setidaknya pendengki-pendengki tersebut bisa dapat duit dari jualan buku, dan jualan konten YouTube yang nyinyirin pemerintah terus. Lanjut lagi ya, teman-teman. Program andalan pemerintahan Prabowo yang paling mewakili wajah istana adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Teman-teman yang sudah mengikuti Pak Prabowo sejak 2014 lalu pasti sadar bahwa Pak Prabowo sudah menggaungkan program ini sebagai materi kampanye sewaktu masih menjadi rival Pak Jokowi. Waktu berlalu, Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu dalam satu poros politik. Pak Prabowo dan Mas Gibran menang, maka program ini akhirnya diluncurkan pada 6 Januari 2025 lalu. Program ini dalam perjalanannya mendapat banyak sekali kritik dari kiri, dari kanan, terutama di media sosial. Betul bahwa program ini sebenarnya memang banyak sekali kelemahan. Kita pernah mendengar musibah, puluhan, bahkan ratusan siswa-siswi sekolah di seluruh Indonesia masuk rumah sakit akibat makanan yang disajikan oleh beberapa dapur MBG memang bermasalah. Pemerintah banyak sekali menerima kritik, menerima hujatan, menerima cacian, dan gorengan-gorengan lainnya. Gorengannya pun nggak tanggung-tanggung. Ada yang sampai menyuarakan agar MBG itu dihentikan total. Tapi kemudian, rilis dari indikator yang diambil pada Januari ini membuktikan bahwa narasi di medsos dan apa yang menjadi penerimaan di lapangan itu berbeda, yaitu kepuasan publik terhadap program MBG tinggi, yaitu lebih tepatnya 72,8% rakyat Indonesia puas terhadap program MBG. Kok bisa? Banyak kritik di satu sisi, tapi kepuasan terhadap MBG tinggi di sisi yang lain. Begini, MBG itu program yang sekali diterapkan langsung dalam skala masif, dan ini adalah program baru. Jadi dimulai pada 6 Januari 2025, kini MBG sudah melayani 55 juta penerima manfaat per hari dan membuka 1 juta lapangan pekerjaan. Karena MBG adalah program baru yang masif, tentu diawali dengan banyaknya kekurangan di sana dan di sini. Infrastruktur, SDM, alat kelengkapan, dan lain-lain sebagainya. Itu terus berproses mencari bentuk yang terbaik. Nah, dalam hal ini pemerintah patut berterima kasih kepada pemerhati dan kritikus MBG. Kritik, temuan netizen,
dan cacian, ya, selama direspon dan dikelola dengan baik, maka dapat menjadi masukan yang sangat berharga. Mungkin nih ya, di medsos itu yang muncul yang negatif-negatif aja. Mungkin respon pemerintah terhadap kritik tersebut, yaitu perbaikan tata kelola, itu nggak ramai di medsos. Tapi kan, akar rumput merasakan perbaikan itu. Mereka merasakan manfaat MBG yang makin hari makin baik. Mereka merasakan dampak MBG untuk perbaikan gizi anak-anak, sekaligus peluang bekerja dan berusaha, terutama bagi petani, pekebun, peternak. Ya. Tercatat teman-teman, konsentrasi, energi, dan kehadiran siswa di sekolah-sekolah itu meningkat, ya, terutama di sekolah-sekolah yang telah menikmati program MBG. Juga tercatat IMT atau Indeks Massa Tubuh Anak-anak, ya, terutama anak-anak yang penerima MBG itu juga meningkat. Dan tercatat MBG telah membuka sebanyak 1 juta lapangan pekerjaan, di luar membuka peluang usaha bagi penyedia suplai bahan baku dan distribusinya. Jadi bagi saya, tingginya kepuasan publik terhadap program MBG ini juga merupakan bukti bahwa pemerintah mendengarkan kritik dengan baik. Negara bukan hanya menjamin kebebasan berekspresi, baik di dunia maya dan juga di dunia nyata. Tapi negara juga mendengarkan kritik, lalu kemudian ya lakukan perbaikan-perbaikan, walau mungkin perbaikan-perbaikan itu nggak terekspos. Dan beginilah seharusnya demokrasi bekerja. Akhir kata, mengutip Gerda Verberg dari United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, nutrition is more than food. It's about nourishing the future of people and society and about economic development. Nutrisi itu bukan sekedar soal makanan. Nutrisi itu soal menyajikan gizi untuk masa depan rakyat dan masyarakat. Dan ini semua adalah soal pembangunan ekonomi. Dan dalam konteks Indonesia, tentu saja kita nggak bisa menyongsong Indonesia Emas 2045 kalau prevalensi stunting masih tinggi. Anak-anak masih menderita anemia, pola makan tidak sehat. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.